Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Ratna, NIM 2021-230085, Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi, saya akan menyelesaikan tugas UAS saya pada mata kuliah Teori Komunikasi yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Latif Yanto. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi massa, karakteristik komunikasi massa, ciri-ciri komunikasi massa, dan saya juga akan membahas tentang sejarah teori jarum hipodermik. Jadi jangan melewatkan video ini, kita saksikan. Apa sih komunikasi massa itu? Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa sebagai saran untuk menunjang komunikasi tersebut. Nah, yang selanjutnya ada 4 karakteristik komunikasi massa yang saya ambil. Yang pertama, komunikasi massa memiliki sifat tidak langsung ketika pesan disampaikan kepada komunikan. Yang kedua, komunikasi massa memiliki karakteristik sifat satu arah. Yang ketiga, komunikasi massa memiliki karakteristik yang terbuka dan pesan yang disampaikan tidak tertutup. Yang keempat itu ada komunikasi massa memiliki karakteristik berupa publik yang secara geografis tersebar di mana saja. Ada 6 ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama itu komunikator dalam komunikasi massa melembaga. Yang kedua, komunikasi dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Yang ketiga, pesannya bersifat umum. Yang keempat, komunikasinya berlangsung satu arah. Yang kelima, komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Yang keenam itu ada komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Nah guys, ada beberapa teori-teori komunikasi massa, tetapi saya mengambil salah satu teori-teori komunikasi massa tentang jarum hipodermik atau jarum suntik. Sebelum itu, mari kita bahas tentang sejarah teori jarum hipodermik atau jarum suntik. Kalian pada penasaran gak sih tentang sejarahnya? Sama saya juga. Dalam konteks komunikasi massa, studi mengenai efek media massa diawali pada sekitaran tahun 1920-an dan tahun 1930-an. Teori jarum hipodermik merupakan teori pertama yang pada umumnya mencoba untuk menjelaskan efek media terhadap khalayak massa. Teori yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920 ini dikenal juga dengan berbagai nama sebagaimana diutarakan oleh beberapa peneliti komunikasi, yaitu teori peluru oleh Wilbur Schramm. Yang kedua, teori jarum hipodermik oleh David K. Berlow. Dan teori stimulus response oleh Melvin DeFleur dan Rocker. Terdapat beberapa kejadian penting yang turut menggambarkan kuatnya efek media massa terhadap khalayak massa. Di antaranya adalah yang pertama, berbagai media massa seperti radio, film, serta periklanan telah lahir dan berkembang dengan sangat pesat dan mencapai popularitasnya antara tahun 1930-an dan tahun 1950-an. Efek media massa pada masa itu digambarkan sangat mempengaruhi perilaku khalayak massa, dan dalam beberapa kasus dilaporkan sangat menakutkan kehadiran iklan melalui surat kabar dan majalah memiliki andil besar dalam konsumerisme rakyat Amerika. Hal ini digambarkan dengan banyaknya warga yang berbelanja di toko-toko swalayan. Yang kedua,
Pidato Presiden F.D. Roosevelt melalui radio telah menginspirasikan banyak warga negara Amerika untuk mendukung kebijakannya dalam kehadiran The Great Depression. Yang ketiga, adanya peran media komunikasi politik pada masa Adolf Hitler untuk melebarkan propaganda Nazi di Jerman dengan menciptakan penyatuan kekuatan dalam usahanya menaklukkan seluruh Eropa. Pada saat itu, para pengamat secara umum memandang banyak khalayak benar-benar tidak berdaya untuk menolak pesan-pesan yang datang dari media. Untuk pertama kalinya, pesan-pesan diciptakan dengan target pikiran khalayak dengan tujuan untuk mencapai tanggapan yang khusus. Selain itu, para peneliti perilaku memulai studi tentang efek media untuk pertama kalinya. Teori jarum hipodermik merupakan teori atau model pertama yang dihasilkan dari studi ini. Teori jarum hipodermik bersandar pada alasan-alasan induktif tradisional dan dilakukan melalui pengamatan untuk mendukung asumsi teori ini. Para peneliti masa itu terus melakukan usaha membentuk metode empiris untuk menguji teori-teori perilaku saat itu, diantaranya melalui berbagai metode penelitian komunikasi atau berbagai jenis metode peneliti kualitatif lainnya. Apa sih teori jarum hipodermik atau jarum suntik? Teori jarum hipodermik atau jarum suntik merupakan salah satu teori dalam komunikasi massa. Teori ini menjelaskan bahwa media massa dapat menimbulkan pengaruh yang kuat terhadap khalayak, seperti halnya menyuntikkan obat yang langsung masuk ke dalam tubuh si penerima. Asumsi teori ini berpendapat bahwa media memiliki efek terhadap khalayak media yang bersifat langsung, segera, dan sangat kuat. Studi mengenai efek media massa yang berkembang selama rentang tahun 1920-an dan 1930-an menunjukkan bahwa teori jarum hipodermik merupakan salah satu teori yang menggambarkan efek media massa yang sangat kuat. Pesan-pesan media massa berperan sebagai peluru atau jarum yang menembak secara langsung ke dalam pikiran setiap individu dan memiliki konsekuensi mengubah perilaku khalayak massa. Dengan demikian, intisari asumsi teori jarum hipodermik adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia memberikan reaksi yang seragam terhadap stimuli atau rangsangan. Yang kedua, pesan media secara langsung menyuntik atau menembak ke dalam kepala dari setiap anggota populasi. Yang ketiga, pesan diciptakan sedemikian rupa agar dapat mencapai respon atau tanggapan yang diinginkan. Yang keempat, efek dari pesan media bersifat langsung, segera, dan sangat kuat dalam menyebabkan perubahan perilaku manusia. Yang kelima, masyarakat atau publik tidak memiliki kekuatan untuk menghindar dari pengaruh media. Nah guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang komunikasi massa dan teori jarum hipodermik atau jarum suntik. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan kata. Terima kasih. See you next. Bye.